Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, percakapan pasca observasi. Irwan CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Benjajari Kulon, Kabupaten Tulungagung. Bapak Wisnu Tri Prasetyo sebagai fasilitator dan Ibu Nurdiana sebagai pengajar praktik. Aksi nyata modul 2.3 percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan dan teman-teman semuanya, khususnya guru penggerak. Saya Irwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Widi Astuti SPD, yang akan menjadi objek pengamat saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Baik, Bu Widi. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti, di dalam pembelajaran seperti apa Ibu terapkan dalam kelas, Bu? Ya. Terima kasih Pak Irwan untuk pembelajaran di dalam kelas. Tujuan pembelajaran saya yaitu anak-anak itu mampu menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Demikian Pak Irwan. Hari ini kita akan mendiskusikan materi yang akan Ibu ajarkan, yaitu kebutuhan hidup manusia untuk kelas 4 GPU. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang bagaimana dari pembelajaran ini yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Pak Irwan. Di sini saya akan memberi pembelajaran tentang kebutuhan manusia. Dalam kebutuhan manusia ini juga terdapat jenis-jenis kebutuhan manusia. Nanti juga saya ajarkan. Apa itu jenis-jenis kebutuhan manusia? Itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nanti saya ajarkan ke kelas kami. Bagus sekali Bu Widi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kemudian untuk area pengembangannya Bu, nanti yang perlu dikembangkan dari siswa Bu Widi untuk kelas 4 itu apa saja? Iya, terima kasih Pak Irwan. Untuk pengembangannya nanti saya akan lebih menekankan pada keterampilan. Gimana keterampilan ini anak-anak bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Demikian Pak Irwan. Itu fokus yang bagus Bu Widi. Dalam pengalaman Ibu sebelumnya mengajar materi ini, itu ya Bu, apa yang kendala tertentu yang sering muncul Bu Widi? Kendalanya seperti apa? Untuk kendalanya anak-anak biasanya tuh sulit untuk membedakan tahapan-tahapan dari jenis-jenis kebutuhan hidup manusia itu. Ya, seperti itu. Saya mengerti. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana siswa memahami dan mengingat perbedaan jenis-jenis kebutuhan ya Bu Widi. Apakah Ibu sudah punya strategi atau metode yang direncanakan untuk mengatasi hal itu Bu? Untuk strategi atau metodenya itu saya akan menggunakan metode yaitu PJBL. Apa itu PJBL? PJBL yaitu Project Based Learning. Itu Pak Irwan. Iya. Itu ide yang bagus Bu. Ya. Dengan media visual dan aktivitas, siswa mungkin akan lebih mudah memahami ya Bu. Bagaimana dengan penilaiannya Bu Widi? Apa yang Ibu rencanakan untuk mengukur pemahaman mereka tentang penilaiannya Bu? Baik, terima kasih. Untuk penilaiannya seperti biasa dalam
saya mengajar itu penilaiannya saya akan membuat suatu penilaian tes tertulis yang menggunakan LKPD, Pak. Ya. Demikian. Baik, jadi nanti selama observasi saya akan fokus pada bagaimana Ibu menyampaikan jenis-jenis kebutuhan ya, Oke. sebagai penilaian kelompoknya Bu, Iya. setiap anak. Heeh. Terus Bu, baik Bu, jadi Ibu memfasilitasi apa dalam saya fokus pada bagaimana menjelaskan jenis-jenis kebutuhan serta bagaimana Ibu memfasilitasi siswa dan kegiatan membuat model. Apakah ada hal lain yang Ibu kembangkan atau tambahkan dalam hal itu ya Bu? Saya kira sudah cukup, Pak Iman. Saya kira itu sudah mencakup semua hal yang perlu saya kembangkan dalam pembelajaran tersebut. Ya, Ibu nanti berharap metodenya bisa efektif nih. Iya, begitu, Pak. Kemudian Bu Widi, dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti apa Bu? Terima kasih Pak Herman. Untuk pembelajaran nanti saya menggunakan metode yaitu pembelajaran PJBL. Ya. Apa itu pembelajaran PJBL? Yaitu pembelajaran yang menggunakan project based learning, basic learning itu yang saya terapkan nanti Pak Herman. Baik, jadi pembelajaran berbasis project deh Bu, Ya, yang tentunya nanti di kegiatan Ibu pasti ada sintak-sintak PJBL-nya ya. Iya, betul. Iya Pak. Kemudian untuk strateginya Bu, bagaimana nanti pakai strategi seperti apa Bu Widi ini? Untuk strateginya yang saya terapkan nanti yaitu mengedepankan yaitu pembelajaran berdiferensi Pak Iman. Berdiferensiasi Ya, ya, Bu. berdiferensi. Jadi nanti akan ke arah ke diferensiasinya ya Bu. Iya, iya betul. Jadi nanti prosesnya Bu Widi akan bersama anak belajar untuk project menentukan tempel tugas sesuai visualnya anak ya Bu ya. Iya, iya Pak. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya Bu Widi gimana itu? Untuk penilaian, untuk penilaiannya saya menggunakan tes tertulis Pak. Menggunakan LKPD seperti itu. Oh ya, tes tulisnya berarti seperti LKPD ya Bu. Ya. Tes tulis dari hasil tes tulis itu seperti peserta didik itu seperti apa Bu Widi? Seperti apa Bu? Seperti bagaimana Pak? Mungkin lewat sikapnya atau gimana? Oh ya? iya. Dari penilaian itu saya akan mengakomodasi Iya. keseluruhannya. Oh iya. Baik iya. itu sikap Iya. maupun pengetahuan itu saya gunakan Pak Herman. Baik Bu Widi, untuk sasaran kelas berapa rencananya Ibu? Saya Untuk karena rencananya. oh gitu. Saya sekarang kan mengajar kelas 4 Ya, Pak Herman. betul. Jadi sasarannya ya kelas 4. Oh iya. Kelas 4 ya Bu. Jadi jam keberapa nanti Bu Widi untuk pelaksanaan mengajarnya, di mana saya nanti sebagai coachnya gitu gimana? Gitu. Untuk pelaksanaannya saya gunakan waktu pagi hari atau jam pertama Pak. Oh, itu nanti Ibu Widi rencananya pelaksananya untuk hari apa Bu? Biasanya hari apa yang waktu senggangnya ya? Biasanya waktu longgar saya gunakan hari Sabtu. Pas hari Sabtunya Iya, anak-anak hari gitu. Sabtu. Mungkin pertanyaan ini hanya itu saja Bu Widi. Ya. Saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Bu Widi. Ya. Karena nanti mungkin Ya. pertanyaan saya hanya itu Bu Widi. Oke. Saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Bu Widi. Ya. Karena nanti saya akan memantau dan mengamati berkaitan hal itu. Saya harapkan nanti di hari Sabtu ya, Iya, Bu. Sabtu. Jadi pelaksanaan kita observasi Bu Widi bisa kita laksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan biasanya ya Bu. Ya, dari tujuan pembelajaran, Iya. strategi, Iya. model pembelajaran. Iya. Saya harap semua teramati Bu, Ya. bisa tercatat ada gitu ya Bu ya, Ya. agar pembelajaran maksimal. Nanti kita berjumpa lagi dalam kegiatan observasi dan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Widi. Iya. Ya. Terima kasih Bu Widi. Ya.
Sama-sama Pak Irwan. Saya yakin dengan pendekatan yang sudah Ibu rencanakan, siswa akan lebih terlibat dan memahami konsep ini Bu. Setelah observasi yang kita akan lakukan nanti, kita akan membahas lebih lanjut dalam sesi refleksi ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu Widi. Ya, sama-sama Pak Irwan. Semoga semuanya terlaksana dengan baik ya. Semoga pembelajaran ini dapat terlaksana dengan Amin Bu. baik. Saya Amin. semoga kita terlaksana ya Bu dalam Ya, pelaksanaannya amin. pada hari Ya, Sabtu ya. itu dengan baik Bu. Oke. Iya. Sama-sama Pak Irwan. Amin. Oke, Bu. Amin. Baik, demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama Bu Widi SPD, nggih, Bu. Ya. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Sampai jumpa. Aksi nyata modul 2.3 observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Kelas kita yang memimpin biasanya siapa? Sulman. Tolong Sulman untuk memimpin berdoa. Kita kan siap, yuk berdoa mulai.
Terima kasih dengan kita melakukan doa setiap hari, setiap akan memulai sesuatu, terutama hari ini kita belajar agar segalanya berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran sebaiknya saya absen dulu ya. Nanti kalau saya absen, yang saya absen bilang hadir, begitu ya. 1. Agus Rabian. Ya, makasih. Asira Yulia. Makasih. Arini Hafiza. Ananda Jasmine. Barum Admin Nolana. Tidak. Diki Iqbal. Eka Adelia Putri. Febrian Levar. Jihan Nur Afifah. Muhammad Fatan. Muhammad Bian. Rafif Aufa Darfan. Regina Putri. Rifki Sulban. Zasia Aska. Suci Ramadhani. Zahra Anindita. Hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah, berarti kalau kalian masuk berarti kalian sehat dan bersemangat untuk belajar. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Profil Pancasila dulu. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biar semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan ya Nana. Lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku
Sudah? Untuk kesepakatan belum? Silakan yang belum. Sudah. Dan kelas kita sudah mempunyai kesepakatan kelas, yaitu saya bacakan ya hasil dari kesepakatan kelas hari ini ya. Menjaga kebersihan. Belum? Apa? Ya. Hah? Sudah semuanya? Nah, saya bacakan ya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Siap? Menjaga keamanan kelas. Siap? Patuhi aturan. Siap? Selalu jujur. Siap? Menjaga keamanan. Sama ini dengan ini. Saling menghormati. Siap? Patuhi peraturan. Sama dengan ini. Menjaga keamanan sama-sama. Datang tepat waktu. Siap? Sama. Selalu jujur. Selalu jujur. Siap? Jadi kalau saya simpulkan, Widi simpulkan, kesepakatan kelas yaitu 1, patuhi peraturan. Kedua, datang tepat waktu. Ketiga, selalu jujur. Keempat, saling menghormati. Kelima, menjaga kebersihan. Keenam, menjaga keamanan kelas. Ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Kita harus mentaati. Kalau tidak mentaati, bagaimana konsekuensinya? Ayo, apa? Kena sanksi. Sanksinya apa coba? Kesepakatan kelas. Sanksinya apa? Menyapu yang lebih banyak lagi. Oke? Siap? Kemudian tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, materi selanjutnya sebelum kita masuk ke materi bab hari ini, kita membahas materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita membahas tentang uang atau nilai mata uang. Siapa yang pernah pegang uang? Semuanya pernah pegang uang. Karena apa? Ya. Karena apa? Dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan. Kita bisa membeli sesuatu. Ada berapa jenis uang anak-anak di Indonesia? Siapa yang tahu? Yuk. Ada uang kertas. Ada uang Pernahkah kalian mempunyai uang kertas 100.000? Pernah? Banyak sekali semua pernah. Ada gambar apa? Ada gambar pahlawan apa di uang selembar 100.000? Ayo. Ya betul, Presiden Soekarno. Dan untuk uang kertas itu nilainya
berapa saja anak-anak? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Pernahkah kalian melihat uang 75.000 dalam bentuk kertas? Tapi uang 75.000 itu hanya limited edition, hanya sedikit ya dikeluarkan. Yang mungkin sekarang tidak dikeluarkan lagi. Terus uang logam, pernah kalian memegang uang logam? Nilainya berapa saja uang logam itu? 100 rupiah, 200, 500, 1.000. Jadi uang logam, uang kertas itu nilainya sama. Maksudnya nilainya sama itu kalau dibelikan, kalau tidak lengkap itu tidak bisa. 100.000 tidak ada uang 100 kritik, 100 logam, tidak menjadi uang 100.000. Jadi jangan menyepelekan uang yang hanya 100.000 kok dibuang, jangan, itu nilainya besar itu. Ya, tidak boleh membuang uang sembarangan. Jadi Bu dilihat itu kok uang kritik ada sembarangan gitu ya. Kalau bisa itu diambil, ditaruh di meja guru, nanti lama-lama menjadi banyak. Kalau banyak bisa untuk fasilitas di kelas kalian ingin beli apa, misalkan kok tidak ada tuh hapus, karena terkumpul uangnya bisa untuk membeli penghapus. Anak-anak, kalian dalam membeli sesuatu itu paling banyak itu berapa ya? Sebagai pelajar kalian paling banyak berapa? 10.000. Uang jajan kamu sehari berapa nanti? Ada yang 5.000-an ini, ada yang 8.000, 6.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000 sehari? Tidak ya. Kalau seusia kalian itu untuk jajan aja jangan banyak-banyak. 10.000 itu sudah cukup ya. Untuk materi sebelumnya Widi sudahi, sekarang kita menginjak pada materi yang hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan. Pertama, kita harus tahu apa itu kebutuhan. Istilahnya mendeskripsikan kebutuhan. Yang kedua, kalian harus tahu jenis-jenis kebutuhan. Nah, siapa yang tahu arti dari kebutuhan? Dadah. Kebutuhan itu ya sesuatu yang harus kita penuhi untuk kelangsungan hidup. Nah, harus kita penuhi. Tapi ada jenisnya. Ada 3 jenisnya. Apa? Kebutuhan primer. Ada lagi. Kebutuhan sekunder. Ada lagi. Disimpulkan ya. Ada 3 jenis kebutuhan.
butuh tempat tinggal. Coba kalau kalian tidak memenuhi 3 ini, kebutuhan primer ini, apa jadinya? Hidup kalian akan susah. Makan, tidak makan, lapar. Tidak makan sehari masih bisa ngempet. Kalian bisa ngempet. Kalau berhari-hari, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Kalau sandang, kalau kalian tidak memakai pakaian, apa yang terjadi? Masuk angin, kedinginan. Itu ya, malu, tidak mempunyai baju, tidak memakai baju, malu. Ya toh? Yang ketiga, papan. Kalian semua punya rumah kan? Punya rumah. Baik jelek, yang penting punya rumah. Itu kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok. Tidak pandang itu jelek, tapi yang penting orang udanan, boten udanan, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Yang kedua, kebutuhan apa tadi? Kebutuhan sekunder itu pelengkap dari kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang kedua. Contohnya apa? HP, peralatan rumah tangga. Apa itu? Apa saja peralatan rumah tangga itu? Bisa kipas angin, bisa lemari, apalagi beca. Ya TV tadi, kali ini TV tadi, sofa, ya. Itu tidak bagus, tidak apa-apa. Yang penting manfaatnya, kegunaannya untuk manusia. Kalau misalkan kalian kebutuhan sekunder tidak tercukupi, mempengaruhi hidupmu enggak? Mempengaruhi apa tidak? Mempengaruhi, tetapi tidak membahayakan kelangsungan hidup manusia. Contohnya, kalau tidak mempunyai HP bisa hidup, tapi biasanya anak sekarang itu kalau tidak mempunyai HP jadi bingung mau dapat informasi dari mana. Itu bingung ya. Ya toh? Kalau dulu Bu Widi tidak ada HP, tidak apa-apa, pakai surat kalau zaman dulu. Kalau sekarang HP itu kayak kebutuhan ya toh? TV kalian lihat TV tiap hari enggak? Tiap hari untuk memenuhi kebutuhan batin. Kalau TV hiburan, batin, kebutuhan batinnya. Terus apa? Laptop, peralatan rumah tangga. Apa? Bekerja. Kok bekerja? Bekerja itu bukan kebutuhan, tapi kewajiban. Ya, harus bisa membedakan apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan. Ya, tidak kewajiban kalau bekerja. Yang ketiga, kebutuhan apa tadi? Tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kalau diibaratkan kebutuhan tersier itu kebutuhan yang mewah. Contoh, apa contohnya? Rumah mewah biasa. Kenapa Bu dikatakan mewah? Mobil ya. Kalian kalau punya sepeda motor kan iso toh. Nek Tulung Agung walaupun jauh, walaupun butuh lama, tapi kan masih bisa. Pakai sepeda motor masih bisa walaupun kepanasan kehujanan.
Tapi yang penting teko tujuan. Kalau mobil itu karena mahal anak ya. Tidak semua orang punya uang untuk membeli mobil. Jadi dikesampingkan dulu. Yang diutamakan adalah kebutuhan primer, baru sekunder, tersier belakangan. Yang penting primer sama sekunder. Terus apa lagi? Perhiasan. Punya uang bolehlah beli anting, beli cincin, beli gendang, kalung, boleh. Kalau punya uang, nggak beli ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan gengsi, jangan malu. Oh temanku kok punya cincin, temanku kok punya kalung, jangan malu. Untuk apa? Kalau punya uang beli, nggak ada uang nggak usah utang, nggak usah beli, nggak ada uang. Kebutuhan primer sekunder dijauh lupakan. Tuh, apalagi rumah mewah. Kalian kan sudah punya rumah kan? Kalian sudah punya rumah kan? Ya toh? Sudah punya rumah. Kalau ada uang lebih, boleh diperbaiki, boleh dicat, boleh di apa itu kalau bolong lubang ditambal. Kalau membangun lagi, kalau tidak ada uang lebih sekali tidak usah ya. Membunuh nafsu itu namanya, ya. Ya betul kalau betul. Yang penting sandang, pangan, papan. Dari sini ada yang ditanyakan. Mosok ada yang sing tekon. Masa tidak ada yang tanya? Ayo tanya. Biar tidak sepi, yuk tanya. Bu, saya mau tanya. Berarti kalau tidak tanya berarti sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita ice breaking dulu. Ini, ya. Berdiri. Tangan kiri kanan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan digerak-gerakkan. Tangan kiri digerak-gerakkan. Tangannya di depan digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Kurang seru, tidak ada suaranya. Ayo sampai bersuara, sampai gerakan jadi seru. Masa belum hafal? Ya, 1, 2, 3. Tangan kanan digerak-gerakkan. Tangan kiri digerak-gerakkan. Tangannya di depan digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Satu lagi kurang berkeringat. Yuk. Tepuk semangat. Oh, tidak kuat sedikit ya, tidak salah. Lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Seru ya? Menyenangkan? Adalah kita bisa mendeskripsikan kebutuhan dan kita bisa menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Saya tulis dulu ya. Kebutuhan hidup manusia. Ada berapa jenisnya? Ada
tersier. Sebelum membahas tiga jenis kebutuhan ini, siapa tahu arti dari kebutuhan? Yuk Najum, arti atau pengertian atau deskripsi dari kebutuhan. Yuk, dari sekian banyak peserta ini siapa yang ngajum? Kebutuhan adalah, masa tidak bisa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya atau manusia. Coba diulangi, apa deskripsi kebutuhan tadi? Ya, kayak gini. Suci, malu, masih malu. Masa lupa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Saya tulis ya. Coba dibaca ya. Kebutuhan adalah, ayo barengan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ya, betul. Kalau misalkan segala sesuatu ini tidak dipenuhi, bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia akan sengsara atau susah, atau hidupnya akan terancam. Ya. Kemudian kita lanjut dari deskripsi kebutuhan sudah jelas? Sudah. Kita lanjut ke jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Saudara, itu contohnya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan pokok manusia. Contohnya pangan, sandang, pakan. Pangan itu apa saja? Pangan, minuman boleh, pangan boleh, jajan boleh. Ya, ini kebutuhan primer. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Tadi sandang sudah ya, macam-macamnya, makanan, minuman sudah. Sampai sering beli
lemas. Terus kegiatanmu menjadi terganggu. Kalau lapar ikut pelajaran lemes, senang lemes, terus semangat atau lemes. Kalau lapar lemes ya. Nah, ini tadi sandang. Coba kalau sandang tunjukkan yang mana ya, yang pangan. Yang pangan dulu yang mana? Yang primer. Ini ya. Terus lagi. Galon berisi air. Terus apa lagi? Udah. Ini nasi. Nah, ini adalah kebutuhan primer, pangan. Kemudian yang sandang. Sandang ini kebutuhan apa? Seperti kalian memakai baju, ini sandang ya. Sandang haruskah yang mahal-mahal apa enggak? Yang penting menutupi badan kalian agar tidak sakit, ya. Sandang itu penting ya, agar tidak sakit dan agar kalian tidak malu masa tidak pakai baju. Coba yang sandang ini gambar yang mana? Sandang ini seragam. Nah, seragam. Terus ini mana? Oke. Terus yang papan. Papan yang mana yuk? Yang kebutuhan primer ya. Yang mana? Yang kebutuhan primer. Nah, ini ada lagi enggak? Yang mendasar yang mana? Yang ini apa yang ini? Yuk. Yang ini. Kalau yang ini mewah nih. Ini mewah, ini tersier nih. Ini yang kebutuhan primer. Yang kebutuhan sekunder sekarang. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan yang kedua, melengkapi kebutuhan yang pertama. Contohnya apa? HP, laptop, apalagi peralatan rumah tangga. Apalagi sepeda motor. Kalian apakah sudah mempunyai ini semua ya? Sudah. Mana yang tidak punya? Mungkin kalian masih belum butuh saat ini karena kalian masih kelas 4 SD. Kalau sudah SMP banyak-banyak tugas yang membuat laptop ketik-ketik itu, apalagi kalau kuliah. Sebutkan ini yang kebutuhan sekunder yang mana? Sepeda motor. Ada lagi? Terus ini HP. Oh ya, ini HP ya, HP. Terus setrika.
biar fokus kembali. Sekarang kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan yang ketiga, melengkapi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya mobil, rumah mewah, perhiasan, mobil, rumah mewah. Nah, ada 3. Coba yang mana di gambar duit ini yang kebutuhan tersier? Ini apa enggak? Mewah. Ini ada enggak? Mobil perhiasan. Ini AC. AC. Kalau punya dipasangin sudah cukup, sudah eksis, maka AC merupakan kebutuhan mewah. Nah. Terus dari penjelasan Bu Widi ini ada yang kalian belum memahami. Belum memahami? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Boleh tanya loh. Jangan malu, jangan takut, boleh bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Boleh bertanya. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, sudah jelas berarti. Kalau sudah jelas, mungkin mau bertanya coba. Kebutuhan sekunder apa tadi? Ya. Kalau kebutuhan primer, kebutuhan tersier, jadi kalian sudah jelas dan memahami pembelajaran kali ini, ya. Anak-anak, kita ice breaking dulu ya sebelum kita membentuk kelompok. Ice breakingnya yuk berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Semangat. Terima kasih. Dan kita bentuk kelompok sesuai kesepakatan kita, tidak boleh rame, ya. Yuk bentuk kelompok. Ayo. Anak-anak, sekarang sudah dibentuk kelompoknya ya, sesuai kesepakatan kemarin. Kelompok 1, kelompok elang, yaitu Sulfan, Bian, Sagi, Aan, mana? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2, Revan, Fatan, Lana, Iqbal. Kelompok 2. Kelompok 2 biawak. Kelompok 1 elang. Kelompok 3, kelompok harimau, yaitu Regina, Jihan, Aska, Zana. Ini ya kelompok 3. Kelompok 4, Suci, Asila, Adel, Arini, Jasmine. Kelompok singa. Ya, berapa kelompoknya? Kelompok apa saja tadi? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
voting. Terus nanti satu kelompok per kelompok saya beri kertas manila. Setelah digunting, ditempelkan sama lem dan sini dihiasi sebagus mungkin. Rayonnya untuk menghiasi, menggambar. Membuat lagu tentang kebutuhan manusia dengan lagunya seperti dongeng Pancasila. Ini teksnya saya bagikan satu persatu, nanti kita menyanyikannya bersama-sama ya. Ambil sendiri. Sudah semuanya memegang? Sambil duduk atau berdiri nanya? Sambil duduk ya. Kita mulai menyanyikan lagu kebutuhan manusia. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia ada di garis-garisnya. Kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan, merupakan kebutuhan mendasar. Kebutuhan sekunder ada contoh-contohnya: TV, HP, dan laptop, peralatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah, perhiasan, rumah mewah, dan mobil. Sudah bisa ya? Sekarang gilirannya berkelompok menyanyikan ke depan. Berkelompok menyanyikan di sini ya. Yuk kelompok mana yang dulu ya? Kelompok 3. Anak-anak, pembelajaran kali ini menyenangkan apa tidak? You happy? Dan dengan pembelajaran kita kali ini, kita tidak hanya ceramah saja, ada diskusi, ada kerja kelompok. Jadi kalau mendengarkan ibu guru itu menjelaskan, nanti kalian bosan. Jadi ada diskusi, ada kerja kelompok, ada menempelkan, kemudian ini ditampilkan di depan ya. Dan dengan pembelajaran yang begini, berdiferensi begini, kalian akan selalu ingat bahwa pembelajaran itu sangat menyenangkan. Dari pembelajaran kali ini disimpulkan ya, kebutuhan manusia itu apa
tadi? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada 3 jenis dari kebutuhan itu. 1. Primer. 2. Bagus sekali. Jadi kalian bisa menikmati pembelajaran pada kali ini karena materinya sudah habis. Nah, dari pembelajaran kali ini ada pertanyaan. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami pembelajaran kali ini. Kali ini pembelajaran sudah selesai. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Karena tidak ada yang perlu ditanyakan, maka pembelajaran ini diakhiri sampai di sini dulu. Tapi untuk minggu depan, untuk pembelajaran minggu depan, kalian pelajari tentang cara-cara memenuhi kebutuhan hidup. Dan jangan lupa nanti kalau sampai di rumah ganti baju, kemudian membersihkan diri, dan jangan lupa mempersiapkan pelajaran untuk besok apa yang perlu dipersiapkan, ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Sumpah tolong dipimpin doa. Doa mulai. Selamat siang anak-anak. Hati-hati di jalan. Semoga kalian sampai di rumah dengan selamat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 2.3 Percakapan Pasca Observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali dalam percakapan pasca observasi. Saya Irwan, guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Benjati Kulon, dan saya di sini ditemani oleh Ibu Widi, dan kemarin telah selesai diobservasi di kelasnya dan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Nurdiana, sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya mohon izin Bu untuk melakukan pasca observasi kepada teman sejawat. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Widi. Bagaimana kabarnya Bu Widi hari ini? Baik Bu, alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Bu. Baik Bu, kita hari ini akan membahas hasil observasi kelas yang telah Ibu Widi lakukan kemarin. Dan kemarin tujuannya untuk merefleksi hasil pembelajaran kemarin. Nah Bu Widi, di sini saya akan bertanya bagaimana perasaan Bu Widi setelah melaksanakan observasi atau pembelajaran kemarin. Alhamdulillah senang Pak. Dan terima kasih observasi kemarin. Bisakah Ibu Widi menceritakan kembali area pengembangan Ibu yang sampai lakukan kemarin di dalam kelas, disertai langkah-langkah tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan? Terima kasih Pak. Di dalam pembelajaran kemarin saya pertama menyiapkan langkah pembelajaran baiknya di dalam kelas saya mulai mengkondisikan siswa, berdoa, menyiapkan siswa. Kemudian di dalam menyiapkan siswa tersebut saya juga mengabsensi siswa agar
adaptasinya berkondisi di dalam pembelajaran. Sangat luar biasa Bu Widi. Baik, jadi area pengembangannya ini fokus ke pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Betul, betul. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan Ibu sampaikan tadi berhasil disampaikan di dalam kelas di anak-anak Bu Widi? Terima kasih Pak Dan. Di dalam observasi kemarin, di dalam kelas itu saya lihat ada juga anak-anak yang fokus di dalam pembelajaran. Berarti adanya kekurangan gitu. Kurang dari siswa. Tidak tahu gimana, kenapa di dalam pembelajaran tersebut anak-anak kurang begitu antusias dalam belajar, kurang semangat seperti Pak Dan. Itu ya Bu. Tadi Ibu sampaikan ada beberapa kekurangan. Boleh saya tahu Bu, kendala atau kekurangan yang Ibu Widi hadapi di dalam kelas beserta anak-anak itu gimana? Kendala yang saya hadapi itu anak-anak kurang fokus di dalam belajar. Sehingga saya ingin untuk bagaimana menghasilkan dalam melakukan sesuatu yang saya beri training. Luar biasa Bu. Fokus, siswa di dalam Sangat luar belajar. biasa Bu. Setelah anak terkondisi di dalam pembelajaran, baru saya melanjutkan ke materi yang saya sampaikan di sini. Menurut Bu Widi, apa penyebab kurang aktif dan tidak mau terlibatnya anak-anak itu kan karena katanya tadi itu kan ada yang beberapa yang kurang aktif ya Bu. Gimana caranya Ibu bisa dalam pembelajarannya bisa memasukkan pembelajaran seperti PPL yang kemarin kan seperti sintak-sintaknya itu. Gimana Bu? Kemungkinan ada beberapa anak kurang antusias mungkin kurang paham dan kemudian kurang mengerti perlu dipahami dalam materi tersebut. Saya untuk menyemangati siswa untuk antusias di dalam dengan adanya speaking, kemudian pembelajaran integrasi, baik itu pembelajaran integrasi konten, proses dan produk. Sangat luar biasa. Proses yaitu tadi anak-anak dikondisikan, kemudian dalam pembelajaran integrasi produk itu anak-anak saya beri kertas manila, kemudian saya beri gambar, saya suruh membentik Seperti yang kita lakukan ya Bu, saya observasi sebelumnya. Pertanyaan berikutnya Bu, Bu Widi bilang dalam ada pembagian kelompok. Menurut Ibu, idealnya pembagian kelompok yang Ibu gunakan waktu kita observasi itu berapa Bu? Terima kasih Pak Herman. Berapa? Observasi kemarin saya di 4 kelompok karena tergantung dengan jumlah dari siswa tersebut. 4 kelompok jumlah siswa kemarin juga sama. Jadi saya bagi 4 per kelompok 4. Siswa saya bagi bulan 1 dan 5. Baik Bu, tadi Ibu juga akan menyesuaikan dengan kenyamanannya ya Bu. Kemampuan awal anak masing-masing, semoga rencana Bu Widi sampaikan tadi dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya Bu. Dan nah kira-kira nih Bu Widi, kapan Bu Widi akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang Ibu telah sampaikan tadi Bu, seperti di observasi kemarin? Oke, terima kasih. Untuk rencana berikutnya ya secepatnya mungkin minggu depan saya laksanakan Ya. Terima kasih Bu atas jawaban. Semoga apa yang Bu Widi rencanakan besok terrealisasi ya Bu. Dan mungkin saja percakapan pasca observasi kita ini ya Bu, ini menjadi faedah untuk kita lebih semangat lagi dalam mengajar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Widi. Terima kasih banyak atas pasca sebenarnya. Ini sebagai sesuatu yang baik untuk saya. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih. Saya sudah melaksanakan pasca observasi kepada teman sejarah.
Saya ucapkan selamat untuk Pak Irwan dan juga Pak Nafi. Terima kasih sudah membantu Bapak Irwan dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi, dan kemarin juga sudah melakukan kegiatan observasi di kelas, dan juga pengamatan saya dari alur yang digunakan Pak Irwan terkait dengan coaching. Tadi sudah melakukan coaching untuk membantu Ibu Widi dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Saya sudah mengenal Pak Irwan setelah mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Widi. Berdasarkan pertanyaan yang Bapak Irwan sampaikan, Bu Widi akhirnya bisa menemukan solusi atau mungkin untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran agar lebih efektif. Inilah gunanya coaching. Pak Irwan hari ini bertindak sebagai coach, dan Ibu bertindak sebagai coaching. Pak Irwan berusaha untuk membantu Ibu Widi menemukan sendiri solusinya, membedakan kemampuannya yang mungkin belum keluar ya, dan alurnya tadi saya amati juga sudah menggunakan alur BK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.